Swastiastu, Pak. Swastiastu. Game dingin apa Pak? Muniki Bapak, apa namanya? Saya mau tanya, kebetulan saya sebagai masyarakat awam tentang apa namanya BLT. Pernah saya dengar di desa, tapi saya belum paham. Orang-orang yang kayak gimana, ada syaratnya apa, kriteria apa dapat bantuan BLT? Ini Bapak, masalah dana BLT yang dikeluarkan pemerintah melalui dana desa, niki ada peraturan berbekal nomor 6 tahun 2025. Adapun banyak kriteria yang perlu dipenuhi oleh warga. Untuk itu Bapak yang selaku kepala wilayah tidak menjelaskan sepotong-sepotong nanti. Sekarang Bapak saya antar ke ruangannya Pak Berbekal agar penjelasan lebih rinci dan tepat. Iya, Ya Pak. Ayo Bapak. Iya, Ya. Diki. Swastiastu Pak Berbekal. Swastiastu. Bapak. Tokoh saya datang nih. Ya. Ya, silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Jadi ada warga Desa Panggung yang ingin mengetahui syarat dan aturan-aturan menerima BLT dana desa. Untuk jika dia minta nanti Pak Berbekal menjelaskan lebih jelasnya, biar nanti tidak ada ketimpangan dan tidak ada permasalahan di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kawin. Pak Ngurah Ya, dari Serobu apa dari Panggung Kawan Pak. Kawan ya Pak Ngurah. Begini Pak Ngurah, terima kasih sudah bisa datang ke kantor kita. Inilah kantor milik kita bersama. Jadi segala bentuk ya pelayanan yang kita berikan ya seperti ini ya. Jadi masalah BLT itu memang kriterianya adalah dari tahun 2025 sebenarnya BLT itu sudah berjalan, tapi dulu namanya BLSM ya, bantuan langsung sementara masyarakat. Ketika berlanjut negara kita dilanda pandemi COVID-19, saat itu kebijakan pemerintah sangat responsif memberikan serta menyasar masyarakat Indonesia yang terdampak. Ya, diantaranya mereka diputus hubungan kerja oleh pihak perusahaan alias di PHK kan. Nah, kemudian kriterianya mereka itu sakit rentan menahun. Kemudian warga miskin. Nah, di dalam pandemi ini hampir rasanya pada saat itu warga kita itu terdampak semua. Tapi dalam kriteria itu ada sebuah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, ya PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020. Itu kita melalui dana desa bantuan tersebut. Nah, jadi kita sasar membentuk tim Pokja, kelompok kerja atau pansus. Itu kita melibatkan seluruh tokoh yang ada di masing-masing wilayah desa Pongkar. Nah, terbentuklah kemudian kita ke lapangan survei. Itu awalnya survei lapangan, betul nggak? Nah, karena kriterianya itu mereka itu memang terdampak COVID. Nah, mendapatkanlah dari tim Pokja ini lewat musyawarah desa memutuskan kita berikan mereka-mereka yang terpapar serta yang layak mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai. BLSM berubah jadi BLT. Nah, terus dari tahun masa pandemi tersebut itu ada perubahan-perubahan. Ada namanya dari Permendes nomor 6 tahun 2021, kemudian PMK tahun 2023 berubah menjadi 108 nomor 18 tahun 2024. Ada lebih spesifik lagi ya, BLT itu dihususkan satu adalah mereka ini tunggal ya, kalau status janda atau duda. Kedua
luar rentang sakit. Mereka tidak bisa bekerja. Mereka ini kategori tidak mempunyai sebuah pendapatan tetap. Nah, dengan adanya musyawarah desa kita tetapkan sampai muncullah peraturan ya, kita sampai ke peraturan nomor 6 tahun 2025. Akhirnya kita mendapatkan 7 orang penerima bantuan langsung tunai di masyarakat kita, dan dari musyawarah desa itu ditetapkan. Nah, dari program ini memang Pak Lurah dari pemerintah pusat, karena program ini memang tidak ada satu undang-undangan yang memang spesifik membahas itu. Jadi setiap kebijakan pemerintah itu pasti muncul undang-undangan secara spesifik untuk membahas masalah bantuan langsung tunai, dan termasuk PMK 108 ini di tahun 2026 kita kembali menggelontorkan BLT di desa kita. Demikian kira-kira Pak Lurah. Jadi dari hasil musyawarah desa dari Pokja menetapkan bahwa BLT tetap kita sasar masyarakat kita yang memang layak untuk mendapatkannya. Demikian, gimana kira-kira Pak Lurah? Terima kasih Pak untuk ya. penjelasannya. Saya kira Ya. dari penjelasan Bapak tadi sudah dibahas dari awal Ya. sampai tadi sudah jelas ya. Artinya masyarakat sudah survei Ya, sudah verifikasi, sudah dinilai lah, layak dan tidaknya. tapi kriterianya sudah jelas. Berarti Ya. saya sebagai masyarakat ucapkan terima kasih atas informasinya, biar tidak informasi yang berjalan. Ya, ada kesenjangan di antara kita, karena ini pentingnya Pak Lurah. Makanya saya suka, kami senang masyarakat, apalagi Pak Lurah selaku pokok. Nah, jadi sangat luar biasa sekali mohon informasikan kepada masyarakat semuanya jika ada simpang siur ya di masyarakat, memberikan penjelasan seperti yang dijelaskan tadi, karena ini menyangkut masalah peraturan penggunaan dana desa tepat sasaran, tidak ngawur. Ya, mudah-mudahan dari mereka-mereka yang sudah layak mendapatkan bisa terbantu dan diringankan. Itulah tujuan pemerintah. Ya, terima kasih Pak Lurah. Ada lagi Pak Lurah? Nah, cukup. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Lurah ya. Pamit Pak. Ya, ya, terima kasih.